Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian, dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berusaha untuk terus mau belajar. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan uraian yang ringan-ringan saja ya. Perbedaan Islam, iman, kemudian takwa. Islam itu dari segi bahasa artinya selamat. Kemudian maknanya secara lebih luas adalah jalan keselamatan. Kita juga mengenal dengan istilah rukun Islam. Rukun di sini bukan rukun tetangga, rukun guyub, bukan ya, tapi syarat gitu. Anggaplah syarat Islam ada 5. Bahasa dahulunya, bahasa agak jadulnya, rukun Islam ada 5. Kemudian iman juga dikenal ada rukun iman. Atau bahasa sekarangnya, ini versi saya ya, para sahabat sekalian. Syarat iman itu 6. Nah, kemudian takwa. Takwa ini, oh ya tadi iman ya. Iman itu secara bahasa artinya percaya. Secara makna lebih luas, seluruh jasmani dan ruhani kita kondisinya bergerak atas dasar iman. Ya, saya coba kembali mengingat definisi iman, bahwa iman itu diyakini di dalam hati. Ini tentang definisi-definisi aja ya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, kemudian takwa ya. Secara bahasa, takwa itu
adalah uh, makom tertinggi atau penyempurnaan dari dua unsur tadi, iman, Islam, kemudian iman, maka berbuahlah takwa. Kalau makna lebih luasnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, kan seperti itu ya. Paling enggak 3 tahapan ini yang dikenal dalam literasi Islam. Nah, literasi ini sangat mudah kita dapatkan ya. Kalau orang zaman dulu untuk mendapatkan literasi, contoh zaman Nabi Muhammad, nah, itu seperti wahyu yang turun, ditulis di tulang belulang, kemudian di pelepah-pelepah korma, dikumpulkan, nah itu literasinya. Kemudian zaman-zaman berikutnya mulai ada teknologi kertas. Nah, di zaman keemasan Islam secara penyebaran ya, agama Islam, kejayaan agama Islam, maksudnya kekhalifahan Islam itu ya sangat berkembang pesat disiplin-disiplin ilmu. Nah itu di zaman sudah ada kertas ya. Bagaimana orang yang sejarah yang saya pernah tahu, di zaman itu, kalau nggak salah kurang lebih zaman Abbasiyah, baik sebelum dan atau sesudahnya ya. Itu orang yang mengarang atau menulis satu disiplin ilmu apa saja, maka bayarannya itu ditimbang dengan emas. Jadi banyak berlomba-lomba tuh, karena luar biasa penghargaannya dari kekhalifahan atau pemerintahan saat itu ya, terhadap ilmu pengetahuan. Ya makanya penemu-penemu awal dari cikal bakal ilmu-ilmu umum seperti aljabar adalah penemu matematik. Kemudian Ibnu Khaldun, penemu ilmu politik. Kemudian siapa dan banyak lagi lah itu. Nah, kemudian literasi itu berkembang juga sampai saat ini. Kemudian sekarang tersimpan di penyimpanan yang kecil, atau ada bank datanya itu ya Google gitu kan. Semua itu adalah alat ya. Dari zaman Nabi dulu di pelepah kurma atau tulang belulang tulisan-tulisan itu. Kemudian zaman teknologi kertas, ya, yaitu baca buku. Di zaman sekarang walaupun masih ada yang baca buku, tapi sudah banyak pula yang
menggunakan internet ya, Google atau Chat GPT atau AI ya untuk mencari-cari informasi ya, literasi. Mau mencari literasi apapun, sepanjang pengetahuan saya, itu insya Allah mudah. Ya, ilmu matematik, ilmu umum, ilmu agama, bahkan berbagai agama, sejarah dan lain-lain lengkap. Kalau untuk sekarang disebutnya dalam satu genggaman, yaitu smartphone ya, telepon pintar gitu. Akan tetapi itu semua hanya mewadahi dari teori. Misal teori tentang saya misalkan orang Jakarta, suku Betawi ya. Saya ingin coba bikin soto Makassar misalkan. Saya nggak tahu caranya tuh. Nah, kemudian saya cari tuh di smartphone, tadi aplikasi Google atau YouTube. Nah di situ ya tentu saja saya mudah. Ya, kalau di YouTube bahkan tutorialnya, tata caranya tuh dari mulai bahan-bahannya, berapa lama masaknya lengkap lah di situ kan. Teori sempurna, tapi teori. Tadi kan judul di awalnya, saya selaku orang Betawi ingin coba soto Makassar. Soto Betawi saya udah nggak asing karena sering nemuin kan gitu, sering coba. Ya bahkan dari kecil kan gitu. Karena saya orang Jakarta, orang Betawi gitu. Nah, kemudian setelah dapat tutorialnya di YouTube, lengkap, bahan-bahannya apa saja, bahkan cara memasaknya, detail gitu. Kan teori semua tuh. Tapi saya tidak memasak. Tercapai nggak tujuan saya untuk makan soto Makassar tadi? Atau membuat ya, memasak soto Makassar tadi. Ya selama saya nggak praktek, ya sudah. Teori tinggal teori, sehebat apapun. Gitu. Ya seluruh disiplin ilmu. Saya ingin ya macam-macam banyak lah. Misalkan saya ingin diet gitu kan, menurunkan bobot badan saya, berat badan saya. Saya cari informasinya di YouTube, di Google ya, di smartphone dalam satu genggaman tadi. Lengkap itu. Tapi saya nggak mau berjuang untuk mempraktekkan teori-teori tentang diet. Sampai kapanpun ya nggak akan tercapai turunnya berat badan saya. Kan seperti itu ya. Ternyata dalam agama pun begitu polanya. Seluruh agama samawi, tidak hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tetapi polanya sama.
dari seluruh para nabi. Para nabi menyampaikan dakwah, ajakan. Itu kan teori itu, sampaikan. Nah, ada yang mengikuti tuh. Ada yang menerima. Nah, itu Islam. Menerima itu. Tapi belum iman. Sekali lagi ya. Misalkan Nabi A gitu. Adam lah contoh yang paling pertama. Atau Nabi yang kedua Idris lah gitu. Atau Nabi Nuh yang ketiga dan seterusnya. Berdakwah tuh kepada umatnya. Kemudian ada yang menerima dakwah itu untuk jadi umatnya Nabi Nuh misalnya. Itu Islam, menerima dakwah itu. Tetapi belum iman. Seperti itu ya. Sama kayak tadi, teori-teori saya ingin coba Soto Makassar. Tentu dengan sendirinya saya mencari teori-teori itu, tutorial cara bikin Soto Makassar. Nah, saya menerima teori itu. Nah, kemudian masuk ke imannya yang mana? Setelah mulai mengikuti dari ajaran sang nabi. Nah, itulah ada proses iman di situ. Nah, ingat yang tadi ya, secara definisi umum, secara bahasa iman itu percaya gitu ya. Lihat pola ini. Nabi dakwah satu, Nabi dakwah, entah Nabi siapa aja tuh. Tadi saya contohin Nabi Nuh lah gitu. Nabi Nuh dakwah. Ada satu orang umat atau beberapa orang umat menerima itu Islam. Tapi belum iman kan saya bilang gitu tuh. Ya, imannya di mana? Setelah mengikuti ajaran dari Nabi Nuh. Nah, itu baru ada proses iman di situ. Kalau hanya percaya aja di awal ketika nerima ya sudah, itu udah include Islam dan iman kan. Tapi ternyata belum. Nah, kok bisa? Iya, ternyata iman itu tuh bukan hanya percaya yang sifatnya percaya secara akal, bukan gitu. Percaya baharu, bukan. Iman itu tuh adalah satu unsur yang menuju ke dimensi yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nah, seperti itu. Berarti udah bukan di dunia lagi praktek iman itu. Nah, seperti itu gampangnya. Ingat ya, saya sebut praktek iman. Iya, iman itu terpraktekkan. Sama kayak teori tentang soto tadi itu. Setelah saya tahu teorinya saya pelajarin dari YouTube tutorial masak soto Makassar tadi. Nah, kemudian saya membuat soto itu. Itu sudah berpindah dimensi. Bukan dimensi teori lagi. Tinggal saya membuktikan keyakinan saya tentang teori yang saya dapat di YouTube tadi. Saya buat, tentu
tidak langsung sempurna. Bahkan saya nggak tahu kurang lebihnya soto Makassar itu seperti ini atau tidak. Uh, Mungkin nanti butuh orang yang sudah coba soto Makassar, ya kan gitu. Apalagi dari orang Makassar sendiri misalkan. Wah, itu lebih sempurna lagi penilaiannya kan. Yakin dah bahwa ini soto Makassar, nggak nyasar ke soto Lampung atau soto Kalimantan misalkan, ini contoh ya. Sudah saya mencoba disiplin tuh, mengikuti tutorial yang ada. Jadi sempurna kan. Nah itu sudah mulai praktek iman tuh. Menuju rasa. Ya, ingat ya, menuju rasa. Saya kan tadi saya udah tidak asing dengan soto Betawi itu. Karena saya lahir di Jakarta ya, dari orang tua yang Betawi, suku Betawi. Jadi sama soto Betawi itu udah nggak asing. Jadi udah tahu persis. Oh ini loh soto Betawi. Beda lagi sama soto Bogor misalkan. Bisa saya membedakan karena sudah pernah makan soto Bogor kan gitu. Tinggal nih soto Makassar seperti itu. Nah sudah, saya selesai masak soto tadi, saya cobain. Paling enggak kalau enggak mirip sama soto Betawi dan soto Bogor, saya boleh yakin bahwa ini adalah soto Makassar. Dari mana saya yakin itu? Dari tutorial yang saya dapat YouTube. Tapi pertanyaannya apakah cukup sampai situ? Tidak. Saya harus cari orang yang pernah makan soto Makassar itu. Terlebih dia misalkan orang Makassar asli kan. Bahkan orang Makassar asli, tukang soto Makassar gitu. Tapi memang sulit kan? Nah itu perjuangannya. Ada perjuangan untuk bisa mencapai makom-makom tadi. Bayangkan saja. Nggak asing kan di telinga kita bahwa para nabi ini menyampaikan itu penuh perjuangan. Dan umat yang untuk meyakini atau menerima ajakan itu penuh perjuangan kan. Dimusuhi dan lain-lain kan. Seperti itu ya. Banyaklah kisah-kisah itu. Ya, itu kurang lebih. Saya tidak boleh langsung bahwa mengatakan ini uh, soto Makassar karena patokannya belum sempurna, hanya beda rasa aja dengan soto Betawi dan soto Bogor. Mau nggak mau, saya harus cari orang yang sudah pernah merasakan soto Makassar, terlebih dia orang Makassar asli, terlebih dia jual soto Makassar. Walaupun pasti agak sulit dicari orang seperti itu. Tapi demi kesempurnaan bahwa saya ingin bisa membuat soto Makassar ya. Saya mau melakoni itu, mencari orang Makassar, penjual soto Makassar. Nah, begitu juga dengan iman dan Islam. Nah posisi-posisi tadi tuh dari mulai melihat ingin membuat soto Makassar, mencari informasi tentang soto Makassar, cara membuatnya, itu belajar dengan alat, dengan kemampuan otak kita. Anggaplah itu iman kan. Sampai saya pelajari di YouTube tutorialnya, cara membuat soto Makassar dan sebagainya. Anggap itu Islam, seperti itu Islam ya. Menerima lah gitu. Sudah, kemudian saya membuat itu. Anggaplah itu sudah proses iman lah gitu.
Untuk apa? Memastikan bahwa rasanya benar-benar soto Makassar, bukan soto selain Makassar. Nanti saya paling nggak tahu bisa membedakan soto yang saya buat ini antara soto Bogor bukan, beda rasanya. Soto Betawi juga bukan, beda rasanya. Tapi saya tidak bisa memastikan bahwa ini adalah soto Makassar. Nah, kemudian proses pencarian itu. Nah, ternyata di literasinya ada ya di Al-Maidah ya. Ayat berapa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah oleh kalian kepadanya, kepada takwa maksudnya, untuk mencapai takwa, mencapai rasa sempurna Soto Makassar tadi. Al-wasilata, penghubung. Ya saya nggak mungkin terhubung kalau nggak di ACC sama orang yang sudah saya nggak mungkin yakin kalau itu soto Makassar yang saya buat kalau belum di ACC oleh orang yang sudah merasakan soto Makassar. Apalah ya, saya harus memastikan terlebih saya dapatnya itu adalah orang Makassar asli dan penjual soto Makassar. Atau misalkan dari tutorial yang saya dapat tadi itu di YouTube membuat soto Makassar tadi, saya hubungi saja tuh pembuat videonya kan. Nah, saya datang ke rumahnya, saya mohon izin sama dia untuk buat soto itu di rumahnya. Kemudian tolong dirasakan apakah benar ini soto Makassar atau bukan. Walaupun saya yakin ya nggak boleh asal yakin aja. Harus di ACC sama orang yang ahli dalam membuat soto Makassar seperti itu. Itulah al-wasilata. Nah, untuk capai proses itu wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah. Ya itu tadi rangkaiannya. Saya ingin merasakan soto Makassar. Saya menerima teorinya. Kalau zaman Nabi Nuh tadi, Nabi Nuh menyampaikan ajakan untuk menyembah kepada Allah. Ada yang menerima. Nah, kemudian saya membuat soto Makassar itu. Nah, zaman Nabi Nuh ini umat yang setelah menerima ya mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nah, kemudian saya coba soto Makassar itu kan. Paling nggak beda antara soto Betawi dan soto Bogor. Nah, yang mengikuti ajaran Nabi Nuh tadi terus dibimbing tahap demi tahap oleh Nabi Nuh. Tahap apa? Dari iman sampai kepada takwa. Seperti itu. Islamnya sudah lewat. Gitu. Ya, anggapnya Islam itu pintunya. Gitu. Setelah menerima ya masuk, ya itu iman. Ternyata nggak langsung percaya aja. Kalau di Kias tadi itu, Soto Makassar tadi kan, saya sukses membuatnya, tapi selama belum dicoba langsung hasil buatan Soto Makassar saya oleh orang yang ahli tentang Soto Makassar, ya saya nggak mau percaya dulu. Walaupun saya hobi masak, walaupun beda rasanya dengan soto Betawi dan soto Bogor, tetap saya nggak mau. Walaupun saya yakin ini sama persis dari bahan apa segala macam. Tata cara membuatnya, ukuran airnya berapa mili, lama memasaknya berapa misalnya. Tutorial sempurna tadi yang saya sebut. Tetap kalau belum dicoba oleh ahli soto Makassar, apalagi lahiran Makassar, orang Makassar asli, ya, saya nggak mau langsung percaya. Gitu. Terus saya sudah membuat sedemikian rupa itu.
Jadi beda ya, percaya, iman anggaplah maknanya percaya. Tetapi maksudnya itu percaya yang benar-benar sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Kalau tentang agama seperti itu. Ya, ya seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ilahi anta maksudi uridu kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.